Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Mamiatul Ijriyah dengan NIM 241252442. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul lipid. Baik, untuk definisi umumnya, lipid adalah biomolekul yang tidak larut air, namun larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, benzena, kloroform, lipid berfungsi sebagai cadangan energi, penyusun membran sel, pelindung, serta prekursor hormon. Contoh energinya, trigliserida menghasilkan lebih tinggi dari karbohidrat dan protein. Untuk struktur umum lipid, yang pertama itu komponen utamanya itu asam lemak, rantai hidrokarbon, tambah gugus karboksil, gliserol, alkohol, 3 karbon. Struktur amfipatik pada fosfolipid, kepala hidrofilik, ekor hidrofobik. Contoh strukturnya yang pertama struktur asam stearat, oleat, linolenat. Yang kedua struktur fosfolipid, yang ketiga struktur trigliserida. Untuk struktur asam stearat, oleat, dan linoleatnya. Kemudian, struktur fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Pada fosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Baik, untuk struktur trigliseridanya yaitu lipid sederhana yang terdiri dari atas asam lemak adalah triasilgliserol atau trigliserida. Triasilgliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Untuk klasifikasi lipid, yang pertama, lipid sederhana. Ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. A. Lemak. Bentuk ester asam lemak dengan gliserol, minyak merupakan bentuk cair dari lemak. B. Lilin. Bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua, lipid kompleks. Ester yang membentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang terdiri yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. A. Fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid. Memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid. Memiliki gugus alkohol berupa sphingosin. B. Glikolipid, glikosphingolipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. C. Lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga, lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon.
Untuk uji lipid yang pertama yaitu uji kelarutan lipid. Fungsinya untuk mengetahui tingkat kelarutan lipid dalam berbagai jenis pelarut, mengidentifikasi sifat kelaparannya nonpolar dan mengoptimalkan formula produk tertentu seperti makanan dan obat. Baik, ini untuk hasil uji kelarutan lipid. Gambar hasil uji dari kelarutan lipid. Yang kedua, uji pembentukan emulsi. Fungsinya untuk mengidentifikasikan apakah emulsi campuran dua cairan yang tidak saling larut seperti minyak dan air berhasil terbentuk dengan adanya zat pengemulsi atau emulsifier. Di sini gambar hasil gambar uji pembentukan emulsi. Yang ketiga, untuk uji keasaman minyak, fungsinya untuk mengetahui tingkat kualitas minyak dengan mengukur kadar asam lemak bebas FFA yang terbentuk akibat proses degradasi seperti hidrolisis dan oksidasi. Yang keempat, uji penyabunan minyak. Fungsinya untuk menentukan berat molekul, rata-rata trigliserida minyak, mengetahui sifat dan karakteristiknya, seperti mengetahui kandungan komponen asam lemaknya, menguji kualitas minyak, dan menentukan kesesuaiannya untuk industri tertentu, seperti pembuatan sabun atau bahan bakar. Yang kelima, uji kolesterol. Fungsinya untuk menilai risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi. Dengan mengukur kadar berbagai jenis lemak dalam darah seperti LDL, kolesterol jahat, HDL, kolesterol baik, dan trigliserida, pemeriksaan ini membantu mendiagnosis kondisi pasien, memantau efektivitas pengobatan, serta mengambil langkah pencegahan atau perbaikan gaya hidup. Baik, untuk kesimpulannya, lipid adalah biomolekul hidrofobik yang berfungsi sebagai sumber energi penyusun membran dan prekursor hormon serta vitamin. Lipid tersusun dari asam lemak dan gliserol, terdiri atas lipid sederhana kompleks. Asam lemak dapat jenuh atau tak jenuh, memengaruhi sifat dan peran lipid. Identifikasi lipid dilakukan melalui uji kelarutan, uji kobal asetat, dan metode kuantitatif secara keseluruhan. Lipid sangat penting bagi struktur dan metabolisme sel. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.